Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu alladhina sadaqu wa la ya'laman lakazibin. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman, dan Allah mengetahui mana yang berdusta dengan imannya. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Dulu masjid ini tidak sebagus ini dulu awal-awal kita mengaji, ya Pak ya. Kini sudah bagus semuanya. Ya, megah di luar dah megah, di dalam dah megah, karpetnya sudah bagus. Cuman jemaahnya berkurang pada yang biasa. Nah gitu ya. Ini tidak berbanding lurus dia. Ya nak Bu? Adem, masjidnya adem, cantik, ya, karpetnya bagus. Tapi jemaah wiridnya separuh dari yang lampau gitu. Jadi karena hujan Pak ya. Besok rame ya. Cuman ketika kini aja dan tidak datang, tidak hadir dah Pak. Ya nak. Kalau hadir tiba mah. Ya nak. Alhamdulillah, dengan kondisi yang seperti sekarang ini, Bapak Ibu, kita akan membahas tentang ujian dan pertolongan Allah Pak. Ternyata orang yang beriman, orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah, itu pasti diuji Pak. Nah itu tadi ada ujiannya. Ada nak makan daging tadi ujiannya. Dia banyak makan daging, ya kan? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Apakah manusia itu mengira kami biarkan saja mereka mengatakan kami beriman, ya kan? Wa hum la yuftanun. Apa mereka mengira kami tidak akan menguji keimanan mereka itu? Lah banyak orang-orang dulu kata Allah. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Betapa banyak orang-orang yang terdahulu yang mereka itu kami uji, sehingga kami tahu falya'lamanallahu alladhina sadaqu, sehingga kami tahu mana yang benar-benar dia beriman, mana benar-benar taat, ya kan? Wala ya'lamal kazibin, dan juga kami tahu mana yang berdusta dengan imannya. Jadi ujian kau nampaknya Bapak Ibu untuk tahu manan atah, manan bareh, manan ameh, manan loyang, ya nak, itu untuk tahu Pak. Jadi memang tak dibiarkan saja begitu itu. Tapi banyak orang-orang dulu Pak, ada yang dianiaya, ada yang disiksa. Siapa yang paling tersiksa dengan Islam? Bilal bin Rabah nak, kan disiksa, tapi ujung-ujungnya datang pertolongan Allah. Dia merdeka, menjadi orang mulia, muazzinnya Rasulullah.
Ya kan? Jadi setiap yang diuji Pak, di situ ada pertolongan Allah. Nabi Adam diuji dalam surga, dipengaruhi oleh iblis. Ujung-ujungnya dipindahkan ke dunia, ke bumi. Tapi sampai di bumi ditolong oleh Allah. Iblis tidak ditolong. Ada kalimat yang diajarkan, Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ungkapan Nabi Adam yang diajar oleh Allah Pak, sehingga dia bertaubat. Jadilah Nabi Adam orang yang ditolong oleh Allah, diuji, ditolong. Siapa lagi? Nabi Nuh diuji juga dengan istri dan anak, dengan umatnya nggak mau beriman. Tapi yang beriman dengan Nabi Nuh diselamatkan. Ujiannya itu Pak, sampai anak beliau sendiri Kan'an tidak mau beriman, istrinya juga tidak mau beriman. Yang beriman ditolong oleh Allah, diuji, ditolong. Nah, kok baru kita peringati peristiwa kurban. Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah dulu dengan Raja Namrud, ya kan, dimasukkan ke dalam api, tapi ujung-ujungnya ditolong. Apinya yang dirubah untuk menyelamatkan Ibrahim. Disuruh menyembelih anaknya, ya kan? Itu ujiannya barek Pak. Inna haza lahuwa bala'ul mubin. Bocor tak soal Pak? Ibrahim, kamu sembelih anakmu, beko ambo ganti jo domba, ada tak? Tahu tak Nabi Ibrahim kalau anak diganti Ismail dengan domba? Enggak, ikut ujian. Karena disikapi ujian itu dengan iman, ya kan? Disikapi dengan iman, akhirnya datang pertolongan Allah. Digantilah anak laki-laki, yaitu Ismail dengan domba. Ada ujian, ada pertolongan. Siapa lagi? Nabi Muhammad. Ada enggak ujian Pak? Dicaci, dimaki, dilempar, sampai diusir dari Makkah. Ujung-ujungnya apa? Datang pertolongan Allah. Maka umat Nabi Muhammad terbanyak nanti di akhirat. Ada ujian, ada pertolongan. Jadi bukan masalah ujiannya Bapak Ibu, tapi masalah pertolongan Allah. Bahwa kokoh dalam pertolongan Allah itu dalam menghadapi ujian kita. Surat Al-An'am ayat yang ke-7 mengatakan, wa iyamsaskallahu bidurri fala kashifa lahu illa huwa. Jika Allah menimpahkan kepada kita kemudaratan, bentuk kemudaratannya kemiskinan kok, disiksa kok, dirampas kok harta awak, dikicu nyawa di orang, ya, diancam nyawa di orang, mungkin ada juga yang mau dibunuh, ya kan? Tidak akan ada yang bisa melepaskan kita dari situ Pak. Dari aniaya orang tu tidak bisa awak lepas dari situ, tidak bisa awak lepas dari siksaan, dari kemiskinan, dirampas, dirampok segala macam, kecuali hanya Allah yang melepaskan kita dari situ. Itu yang dikatakan itu Pak, fala kashifa lahu illa huwa. Jadi kalau salamu ko awak Pak aman-aman, rumah awak mungkin ada yang pernah lagi pintu tidak tak kunci kan, gerbang tak terkunci, motor tak terkunci, tapi aman. Jangan merasa aman, itu karena Allah yang berikan keselamatan. Kalau indah aku contohnya Pak,
Lah dikunci pagar, dikunci lo motor Pak, hilang ya. Iya kan? Malang sakijok mato mujua sapan yang hari itu kan. Maka sabik lah. Wa yamsaska bi khair, kalau Allah curahkan kebaikan kepada kita, ya kan? Tidak ada orang bisa menghalangannya oleh Pak. Makanya kadang-kadang terkajut-kajut ya kan, bantu-bantu dikajar haratu lah ila nampak macam lihat. Menjadi siapa anak dibuatnya menjadi, buat toko ko menjadi, buat ko menjadi, buat ko menjadi, bantu piti batino seh. Dalam batino banyak ada beranak gini, tapi piti beranak aja gitu. Lalu tidak seperti itu Pak. Kalau Allah mencurahkan Pak, wa yamsaska bi khair, fahuwa ala kulli syai'in qadir, kata Allah. Ya kan? Allah itu maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Itu yang perlu dikokohkan dalam menghadapi hidup gua Bapak Ibu. Supaya yakin Pak, aduh pertolongan. Boleh Pak Ibu berusahalah sekuat tenaga, sepenuh daya dan upaya, tapi jangan sampai di situ saja Pak. Kerja keras akan sukses, betul, tapi jangan sampai di situ saja. Kerja keras tapi juga ada minta tolongnya kepada Allah. Ya kan? Jadi kalau orang beriman tuh begitu Pak, tidak mengandalkan kehebatan dia mahir, dia bisa, dia ngerti, dia paham, tidak hanya sampai di situ. Tapi karena ada pertolongan Allah, kita paham itu karena ada Allah yang menolong di situ. Itu faktor Bapak-bapak, Ibu-ibu, nama buat awak harus kokoh dalam menghadapi kehidupan ini. Karena contohnya lah ada Pak, Nabi Muhammad dilempar orang, jo tai unta, jo batu, tapi beliau sabar sih. Buktinya malaikat pun geram tak, ya Rasulullah, kalau engkau izin ambo cabut buki gua, ambo hampen ke orang-orang Taif gua. Pernah kejadian kan? Apa jawab Rasulullah? Oh jangan, ya mereka tidak paham, ya kan? Sehingga Rasulullah mengatakan, Allahumma yahdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku karena mereka belum paham. Makanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh kata Allah, ada pada diri Rasulullah itu keteladanan yang baik. Orangnya sabar, orangnya lembut, orangnya tawaduk. Mau dibunuh, pedang kan? Ya Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan engkau? Kata Nabi Muhammad, Allah. Mendengar kata Allah itu bergetar, ya kan? Kini diangkitlah Nabi Asy'alah, Nabi bisa menolong engkau lah gitu. Ayo nak dulu Muhammad, ya engkau lah bisa menolongnya gitu ya. Ya kan? Tapi begitulah, kau tiba dia awak pak kira bu, ya kan? Lah ada contohnya gitu. Mau lembut lah dicibo pak, diintimidasi lah dicibo, mau dibunuh lah dicibo jo, ya kan? Dibujuk rayu pun dicibo jo, dibujuklah harta, dibujuklah tahta, dibujuk juga dengan wanita, ya kan? Tapi karena begitu yakin dengan Allah, akhirnya Allah beri juga kemenangan. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya kan? Iza jaa nasrullahi wal fath. Coba yang itu. Ketika telah datang pertolongan. Kalau terjemahannya iza dengan jaa pak, tapi karena di situ fi'il madi didahului oleh iza, itu akan berubah akan.
Jadi waktu ayat ini turun belum terjadi pertolongan itu. Makanya iza jaa nasrullahi wal fath, pasti akan datang pertolongan dan kemenangan dari Allah. Bapak Ibu, pertolongan dan kemenangan dari Allah itu pasti, Pak. Jadi Pak pakai lo insya Allah Allah akan menolong awak. Tidak pernah Allah mengecewakan ambo, insya Allah menolong kalian, tidak dulu. Ya, pernah Allah mengecewakan. Kalau engkau beriman, insya Allah kamu tolong kalian, begitu kata Allah. Tidak, pasti ditolong. Apa caranya itu? Kalau nan insya Allah itu untuk awak, Pak. Kalau awak iyo tuh, lihat ibu apa biswa, insya Allah. Kalau awak tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak punya upaya, kecuali diberikan oleh Allah. Tapi kalau Allah kamu nolong awak, pasti, Pak. Karena Allah sudah katakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nahnu awliya'ukum, kami pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tapi dengan syarat dua tadi ayat sebelumnya. Qalu, ya kan, mereka mengatakan qalu rabbunallah tsumastaqamu. Kalau dia yakin dengan Tuhannya Allah, lalu mereka pegang itu kuat-kuat dengan ibadah keyakinan itu, baru Allah akan datang memberikan pertolongan. Dan pertolongan Allah itu pasti, Pak. Itu kabar gembira. Iza jaa, iza bersamaan dengan jaa, berubah maknanya. Jaa itu kan fi'il madhi. Fi'il madhi itu telah berlalu, Pak. Tapi karena ada iza di situ, sama dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ilas shalah faksilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu telah sholat. Enggak. Karena kuntum itu kan fi'il madhi itu. Karena ada iza di situ, merubah fi'il madhi itu menjadi akan datang. Makanya wahai orang beriman, apabila kamu akan sholat, faksilu wujuhakum. Jadi iza jaa nasrullahi wal fath, itu sebelum datangnya pertolongan Allah, yaitu Fathul Makkah. Ayat itu sudah turun, Pak. Itu tandanya Allah mengatakan pasti akan datang pertolongan Allah itu. Itu kabar gembira untuk orang beriman, Pak. Mau ditekan, mau dizalimi, mau diintimidasi, pasti satu saat Allah akan datangkan kemenangan pertolongan itu. Itu maka curang roda aku baputa. Adik tak yakin ya Allah, Pak, hanya tambah ke penjelasannya. Roda aku yo baputa, Ustaz. Tapi ketika awak di bawah lubang gadang lo, Ustaz, kece. Ya nak. Itu tak buruk lah kece. Hanya membuat sandiwara sendiri, Pak. Ya kan? Padahal bagi Allah tidak ada yang sulit. Ya kan? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Bapak Ibu, hamba menarik begini. Muhammad Ali petinju dah. Lalu diundang, Pak, diundang di studio. Pikirannya itu bukan aktif bertinju lagi, kan agak kaku dia terakhir kan. Apa pertanyaan presenter itu, Pak? You have bodyguard yet? Nah, dia tidak gunakan do you have bodyguard, tidak begitu. Cuma dia ngomong begini, you have bodyguard ya. Kece presenter itu, Pak. Kamu punya bodyguard kan? Ya, gitu ya. Bodyguard tuh apa namanya? Pengawal. Pengawal, Pak. Lalu dengan senyum dia mengatakan I have a bodyguard. One. Di kiri itu tangannya menghitung itu nyoba galak. Oh ya, I have one. Satu, saya punya satu. Ya kan? But he has no eyes, but can see it. Gitu ya.
Yang satu itu tidak punya mata, tapi dia bisa melihat. Ya kan? He has no ears, dia tidak punya telinga. But he listen. He remember everything. Ya kan? When he wants something, everything, he just create about it directly. He knows what people talk about him. Dia tahu apa yang dibicarakan. He knows the secret even in the mind, katanya. Dia juga tahu rahasia walaupun dalam pikiran. Barang hebatnya bodyguardnya itu, Pak. Tidak punya mata tapi bisa mencari, tidak punya telinga tapi bisa mendengar. Ya kan? Segala satunya tahu. Ya kan? Dia tentu orang ana dikecen orangnya jale dia. Ana dirahasiakan orang, kapan perlu yang dalam pikiran orang sajalah tahunya kecen. Itulah bodyguard saya. Who is he? Siapa dia? He is Allah. Muhammad Ali, Pak, nang karajo tiap hari bertinju-tinju. Di waktu diwawancarai, you have bodyguard, dia mengatakan, ya kan, dengan senyum dia mengatakan, begitu yakinnya bodyguardnya itu cuma satu, yaitu Allah. Awak kok perlu loh Bapak Ibu, ya kan, bacolah, ya kan, kejadian-kejadian yang terjadi pasti ada pertolongan di situ. Nabi Musa diuji dengan Fir'aun. Yang ditolong siapa? Nabi Musa. Yang dihancurkan Fir'aun. Nabi Yunus diuji dengan kesabaran. Akhirnya tidak sabar, ditinggal umatnya, nyolari, ya kan, masuk ke kapal itu, Pak. Tiba badai, hujan labek badai, lah diundi-undi guys, supaya kapal ko lebih ringan, lah dibuang barang sadonyo, maunya tenggelam lah, diundi. Tapi ujung-ujungnya, ya kan, tetap juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya Nabi Yunus ditolong oleh Allah. Nabi Muhammad di waktu diuji mau berangkat, dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, masuk ke dalam gua apa? Udah sampai berita kemari dah. Bukan gua Sur. Gua Hira itu di waktu menerima wahyu, ya kan? La takhaf innallaha ma'ana. Menggigil tu badan Abu Bakar tu. Rasul-rasul ketahuan saja. Asal mencigap saja seketik tu. Baik tu saya cari seketik. Nampak kaki bapak. Tapi Allah berikan pertolongan. Di situ ada burung merpati. Di situ ada sarang laba-laba. Sederhanakan caranya Allah. Karena Allah mengikuti aluran pikiran manusia. Menurut ilmu, kalau ada orang masuk ke situ pasti tabang merpati kok. Pasti rusak sarang laba-laba kok. Menurut ilmunya, Pak. Kini itu dipaluri oleh Allah. Nampak dia. Oh, mangalau masuk ke dalam tu. Nyelarang dulu kawannya, Pak. Ya kang kurang mangalau cigok ke dalam tu. Aku ada burung ke siku. Aduh, sarang laba-laba ke siku. Kalau ada di dalam itu tabang burung ke dalam. Nyolo melarang kawannya. Apa itu caranya Allah menolong, Pak. Cuma yakin pun tidak gitu. Baca surat Ali Imran, surat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyanzurkumullah fala ghalibalakum. Jika Allah telah menolongmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Jadi kalau kalah wak ini Bapak Ibu, itu bukan karena orang lain hebat pada awak. Itu berarti Allah belum menolong awak. Ya kan? Wa iyakhzulkum,
Tapi kalau Allah mengalahkan kita, faman zalladzi yanzurukum min ba'di, kira-kira siapa yang bisa menolong awak? Kalau Allah kalahan awak, tak ditolong, tak ada yang bisa menolong Pak. Maka itu wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah la falyatawakkalil mu'minun. Jadi orang beriman tuh harusnya cepat dia kembalikan kepada Allah, supaya capek lo datang pertolongan Allah itu. Jadi kalau kita menemui suatu masalah, cepat kembalikan kepada Allah, supaya Allah cepat memberikan pertolongan kepada kita. Itu makanya ujian itu datangnya dari Allah, pertolongan juga datang dari Allah. Bara banyaknya Bapak Ibu musuh-musuh yang dihancurkan. Hendak saketek itu Pak. Fir'aun, Qarun, sebelum Nabi Muhammad lahir, yang ingin menghancurkan Ka'bah siapa? Abraha. Lawannya Nabi Ibrahim, Namrud. Lawannya Nabi Muhammad, Abu Lahab. Hancur enggak? Ya kan? Abu Jahal hancur juga. Ya kan? Ada satu kaum, bukan hanya seorang berdua Pak, satu kaum. Ada namanya kaum Ad, ada namanya kaum Samud yang dihancurkan. Ya kan? Bukan satu dua orang, tapi satu kaum Pak dihancurkan. Ya kan? Abah kira-kira Bapak Ibu menanamkan keyakinan kepada Allah tentang ada ujian, tetapi ada di situ pertolongan Allah. Ya